Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita masuk di bab 52, yaitu Al-Haq. Al-Haq adalah Allah zat yang maha benar, Allah zat yang maha nyata. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Allah, kita langsung ke pembahasan, bahwa Allah yang maha haq adalah zat yang ada. Allah adalah zat yang nyata. Allah adalah zat yang bisa diyakini dengan memperhatikan semua ciptaan Allah yang terwujud di dunia. Jadi apabila ingin memahami, meyakini dan juga mempertebal keimanan kepada Allah, maka lihatlah terhadap semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini, di langit, di bumi. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, yang nyata, yang bisa untuk diyakini, karena hal-hal yang kecil saja itu tidak wujud dengan sendirinya. Hal-hal yang sifatnya sederhana itu tidak wujud dengan sendirinya. Contoh, keberadaan sebuah alat tulis, buku, pena, ketika tergeletak di atas meja, apakah buku itu ada sendiri? Sebuah pena, tinta, atau kemudian hal-hal yang jauh lebih besar, kendaraan, kembali ke yang remeh, teletong sapi, apakah akan keluar, apakah ada sendiri muncul situ gedunduk gitu kan? Tidak. Nah, dalam hal ini Allah maha benar, Allah maha hak, maha nyata, bahwa zatnya Allah itu mudah bisa untuk diyakini ketika seorang hambanya berusaha untuk memperhatikan, bertadabur, berangan-angan dengan apa yang Allah ciptakan, dengan wujud-wujud yang Allah sudah munculkan di dunia ini. Itu ada penciptanya. Dan Allah berada di alam azal, di mana alam azal adalah awal alam, di mana di sana tidak ada permulaannya. Kemudian bahwa alam azal juga alam yang bertolak belakang dengan alam abadi, alam akhirat. Nah, kalau alam azal ini alam tanpa awalan, di mana di sana adalah pertama kali. Ya, di sana tidak ada siapa-siapa awal. Kemudian zatnya Allah kekal di dalam keabadian. Jadi tidak kemudian akan berakhir ketika semua umat manusia dan hambanya sudah berakhir. Allah sejak alam azal sudah ada, bukan ajal, alam azali. Kaum muslimin dan muslimah, dan juga Allah adalah sesuatu yang wujud atau sesuatu yang maha luhur, yang wajib ada, di mana dalam pengertian wahyu nantinya segala sesuatu itu akan rusak. Bahkan hamba, kekayaan dan juga alam semesta ini akan hancur kecuali Allah saja. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi segala sesuatu itu akan hancur semua kecuali hanya Allah saja yang akan tetap berdiri kokoh, di mana Allah adalah zat yang hak, yang nyata, dan tidak ada lagi selain Allah. Ya Allah saja. Allah adalah zat yang juga bermakna sebagai kebenaran, hak. Kalau tadi di atas ada sebuah hak, suatu kenyataan, keberadaan yang wujud dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Kali ini kita mendapatkan pengertian bahwa Allah adalah zat yang menjatuhkan atau meletakkan pada kebenarannya dan memilih atas hamba yang Allah pilih untuk menerima atau untuk bisa membawa barang hak yang Allah turunkan.
Dan Allah yang maha menurunkan barangnya hak ini tidak hanya suatu kebenaran, suatu kenyataan tentang ilahiyah, namun kebenaran tentang agamanya. Tidak hanya tentang penyembahan, tidak hanya tentang beribadah dengan mengesahkan Allah, tetapi juga tentang suatu bekal ibadah, suatu dasar dan fondasi di mana Allah memilih menurunkan kebenaran atas hambanya dan menjatuhkan di dunia dengan penuh kebenaran, dengan penuh kepastian yang hak, yang tidak ada kesalahan, kekeliruan. Sehingga ketika kebenarannya Allah turun, rusaklah kebatilan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Di zaman kenabian bahwa ketika ada agama syariat Allah turun, maka musyrikan harus dihilangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha hak atau maha benar, di mana ketika kebenaran Allah itu sudah datang, yang batil-batil itu akan hancur, akan rusak. Maka hal itu di mana Allah juga yang telah mendatangkan kebenaran-kebenaran tentunya akan memilih satu agama yang betul-betul mukhlis, yaitu dengan cara memenangkan kepada Islam. Janji Allah itu memenangkan Islam, menyiarkan agama Islam, meluhurkan Islam di atas semua makhluknya, merupakan turunnya barang hak dari Allah. Jadi orang-orang iman, orang-orang Islam yang waktu itu menetapi ibadah setelah turunnya hak, kebenaran dan sempurnanya agama, maka hari itulah di mana Allah telah membatalkan semua yang keliru, yang salah, yang batal, dan menegakkan sebuah kebenaran agama dengan meluhurkan kepada Islam, meluhurkan, memenangkan pada agama Islam. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita kembali kepada Allah yang maha hak dan nyata, di mana nyata kadang-kala diasumsikan dengan sebuah penglihatan, nyata diasumsikan dengan sebuah keberadaan, nyata kalau bisa dipandang mata. Kaum muslimin dan muslimah, semua yang berkaitan dengan ibadah, banyak hal yang tidak selalunya bisa terlihat, namun ada. Contoh halnya ya udara, tidak terlihat tapi ada angin, kemudian ruh, kemudian jin dan syaitan, kemudian lagi pahala amal, kemudian lagi segala hal yang bersifat dosa. Nah, itu kan hal-hal yang secara pencatatan amal itu adalah hal-hal yang secara agama ada tapi tidak terlihat. Nah, hal itu tidak ditopang dengan perwujudan apapun, hanya dirasa. Nah, berkaitan dengan kenyataan kepada Allah, Allah memberikan petunjuk ketika ingin meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ciptaannya Allah. Semua yang ada di alam ini, semua ada yang di langit bumi, semua yang ada di dalam diri kita itu tidak ada dengan sendirinya. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita telah sering melihat sandalnya ayah dan ibu kita, saudara kita mungkin, ketika sandalnya ada di luar, berarti orangnya ada di dalam. Ketika ada barangnya yang kita lihat dari itu, berarti orangnya ada. Seolah-olah bahwa betul-betul ada. Padahal ya kalau hamba ya kadang-kadang mungkin ketinggalan. Tapi kalau Allah tidak begitu. Allah ada, nyata, dengan memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Allah itu mampu untuk memberikan keyakinan dan kepastian bahwa ini ada dan luar biasa. Tidak seperti halnya kita meyakini keberadaan barangnya hamba.
Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahkan Rasulullah SAW memperingatkan. Jadi apabila kita ingin betul-betul meyakini kepada Allah, kemudian iman kepada Allah dengan baik, atau kemudian kita berfikir-fikir terhadap zatnya Allah bagaimana, kemudian kita mengangan-angankan bentuknya Allah seperti apa, maka Nabi mengingatkan, tafakkaru fi dzatillah wa la tafakkaru fil khalqillah fatuhlik. Cobalah untuk meresapi, menghayati, berangan-angan tentang ciptaannya Allah saja, memahami, bertafakur dengan apa yang Allah sudah ciptakan, syariat-syariat Allah yang maha benar ini. Itu menunjukkan keyakinan kepada Allah. Janganlah memikirkan selalu kepada zatnya Allah seperti apa. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka fatuhlik, itu akan merusak keimanan kita kepada Allah. Maka himbauannya adalah yakin dan percaya iman ilahiyah itu dari awal dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Betul-betul kita sudah yakin bahwa kita hanya wajib mengesahkan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Selain Allah tidak boleh. Dan kebenaran yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan ke dunia, betul-betul bisa menghancurkan kebatilan. Bahkan kita ketika masih menjalankan sebuah kebatilan, itu menjadi salah dan keliru. Karena sudah ada yang benar. Ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kalau sesuatu yang benar sudah datang, yang batil ditinggalkan saja. Yang keliru ditinggalkan saja. Ambillah yang jalan yang benar. Apabila kita memahami sesuatu itu sesat, maka tinggalkanlah, ambillah yang benarnya itu yang Allah tunjukkan. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita masuk di bab 53, di mana Allah, zat yang 53 adalah Al-Wakil, Allah yang dipasrahi. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah zat yang Al-Wakil ini bermakna dipasrahi atau Al-Wakilu yang dipasrahi, di mana Allah zat yang dipasrahkan semua perkara-perkara makhluknya, semua umur, semua perkara. Kalau umur itu bahasa Arab beberapa perkara. Semua perkara-perkara makhluknya itu dipasrahkan kepada Allah. Zat yang mana semua makhluk, semua hamba memasrahkan perkaranya terhadap Allah. Allah adalah zat yang dipasrahi oleh kita sebagai hamba untuk mengatur perkara-perkara hambanya. Nah, ini berkaitan dengan qadar, bahwa Allah juga diperkuat oleh sabda Nabi bahwa umat manusia itu sudah diqadar perkaranya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Para kaum muslimin dan muslimah, dan Allah adalah zat yang meramut makhluknya di dunia, mencukupi makhluknya di dunia. Jadi kalau kita yakin dengan Allah yang Al-Wakil, Allah jugalah yang mencukupi terhadap keperluan dan kebutuhan makhluknya, hambanya Allah. Allah juga adalah zat yang mengatur kemaslahatan makhluknya. Jadi kadang-kadang apa yang diinginkan oleh manusia itu belum tentu berdampak baik terhadap sebuah makhluk. Contoh, kita merawat hewan buas atau binatang buas. Padahal di luaran sana Allah menempatkan hewan-hewan buas itu di tempat yang liar. Di luaran sana, di marga satwanya tentunya, di alamnya, Allah meletakkan hewan-hewan yang berbahaya itu
sesuai dengan tempat dan kapasitas rezekinya Allah. Ketika manusia berusaha untuk meramutnya, kemudian menjaganya, memberi makan, kadang-kadang justru malah tidak maslahat. Maka Allah lah yang meramut dengan begitu baik terhadap kemaslahatan makhluknya Allah itu sendiri. Seekor ikan paus besar tinggalnya di dalam air, coba tinggal di daratan, bisa jalan lagi. Nah itu kan membahayakan. Tinggal di dalam air, ada yang makannya daging hewan yang lain, ada yang makannya hanya plankton kecil. Seperti dalam ilmu sains penelitian para peneliti itu. Jadi kemaslahatan yang Allah tunjukkan, yang Allah atur untuk hambanya, untuk makhluknya, itu yang lebih baik. Apabila kita ingin berupaya seperti Allah, kemudian mengatur, meramut makhluknya Allah yang lain, itu kadang-kadang justru menjadi tidak baik. Seperti halnya hewan-hewan peliharaan. Baik apabila ada manfaat dan barokahnya, memelihara domba, memelihara sapi. Ada kemaslahatannya, karena ketika liar ini justru akan gampang hilang atau dibunuh. Nah, tentunya kemaslahatan yang dirasakan oleh hewan-hewan ini juga kemaslahatan yang disertai atau dibarengi dengan penjagaannya si makhluk kepada dirinya sendiri. Contoh, ular yang besar, walaupun diburu, sejatinya dia bisa berlindung dari hewan lain yang sejenis yang berbahaya juga. Kemudian bagaimana banteng juga bisa melindungi dirinya. Buaya, kemudian hewan yang bisa mengandung listrik, belut listrik, dan hewan-hewan lain seperti cumi-cumi. Mereka kemaslahatannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga memang baik, tidak seperti halnya manusia. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, mari mengingat cerita tentang Nabi Sulaiman yang berusaha ingin meramut hamba-hambanya Allah yang lain. Nabi Sulaiman berkeinginan untuk mengundang semua makhluk dan memberikan hidangan yang lezat, yang banyak. Namun cerita itu berakhir ketika ternyata tidak cukup apa yang beliau sajikan kepada makhluk-makhluk Allah, sehingga beliau merasakan kebesaran Allah yang sudah memberikan kemaslahatan terhadap makhluknya jauh di dalam pengetahuan manusia. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, semua kemaslahatan makhluk itu yang mengatur ya Allah. Kita hanya mungkin dititipi untuk menjaga dan merawat, tapi penjagaan kita itu tidak akan sebaik penjagaannya Allah. Rasulullah pernah mengingatkan, kalau memang kita berkeinginan untuk mempunyai ramutan, maka punyailah dengan cara yang baik. Punya peliharaan ya jangan satu. Hewan itu diberi nafsu, peliharalah dua. Nah, sehingga menjadi tidak aniaya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah juga adalah yang menanggung jawab terhadap rezekinya makhluknya. Kalau kita berusaha meyakini Allah yang Al-Wakil, yang dipasrahi, ketahuilah bahwa Allah sangat bertanggung jawab, sangat bisa untuk dipasrahi. Karena kepengaturan Allah itu ya sangat di luar apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Allah sangat maha luar biasa. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang Al-Qawi, artinya sangat kuat. Ini nanti juga akan kita bahas mengenai Al-Matin yang bermakna sangat kuat. Di manakah perbedaannya? Silakan gunakan alat pendengarannya yang nyaman agar bisa mendapatkan manfaat dan semoga bisa memberikan pencerahan yang bermanfaat. Al-Qawiynya Allah adalah zat yang maha kuat
yang tidak merasakan atau tidak mengalami lemah dan payah. Allah yang maha kuat tidak pernah merasai lemah dan payah. Juga kekurangan itu tidak. Allah tidak terpengaruh dengan sifat lemah. Jadi kalau hambanya yang awalnya perkasa kemudian menjadi lemah, Allah tidak demikian. Allah tidak terpengaruhi oleh sebuah atau kelemahan. Allah selalu dalam keadaan yang sangat kuat keperkasaannya. Atau Allah juga Allah tidak merasakan adanya sifat kendu, rasa-rasan, itu tidak. Allah tidak memiliki atau tidak merasakan adanya sifat kendu seperti halnya makhluknya. Kalau kita kendu ya tidak semangat ya dalam kondisi yang mungkin sedang tidak enak badan atau lemes atau capek sehingga ibadahnya menjadi kendu. Allah tidak begitu. Allah maha kuat. Dan juga Allah itu tidak telat, dalam arti telat memberikan pemberiannya. Jadi semua hamba yang meminta kepada Allah untuk diberikan permintaannya dan berdoa kepada Allah untuk memberikan doanya, Allah memberikan. Allah tidak kemudian ada keterlambatan yang Allah lakukan, tidak begitu. Nah, bagi Allah meletakkan hikmah pada suatu pemberian bukanlah atau menelatkan. Mohon maaf. Bagi Allah, kami koreksi. Bagi Allah telah meletakkan hikmah ketika menahan sebuah pemberian. Itu bukan berarti Allah tidak memberikannya karena kesulitan, tidak. Jadi mungkin permintaannya adalah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah saya jadi kaya raya, jadi sultan seperti Qarun, kaya seperti Nabi Sulaiman. Kok nggak dikasih? Wah, ini apa? Allah nggak bisa ya, nggak gitu. Ketika Allah menahan terhadap apa yang dimintai hambanya, bukan berarti Allah itu lemah. Bukan berarti Allah itu tidak mampu untuk memberikan. Jadi ya semua kelemahan, kepayahan, karakter yang sama dengan manusia itu tidak sama sekali dirasakan oleh Allah. Dan Allah pasti melaksanakan semua perkara yang Allah inginkan. Ketika Allah menginginkan pasti berhasil, dan sepanjang masa apapun yang Allah kehendaki itu pasti mampu dan bisa. Dalam bahasa wahyu disebutkan Allah hanya cukup mengatakan kun, jadilah wahai perkara, terjadilah, muncullah, adalah, tampaklah. Jadi hal itulah yang sangat berbeda dengan makhluknya. Manusia pengen gadget iPhone, kemudian langsung twing, tidak ada. Allah berbeda dengan makhluknya. Kita ya harus kerja dulu, nabung dulu dan lain sebagainya. Allah yang maha kuat adalah zat yang kekuatannya sangat sempurna. Tidak ada penurunan dari awal alam azal sampai dengan esok kita berjumpa. Tidak ada yang akan mampu untuk mengalahkan Allah. Tidak ada yang mampu untuk menahan kehendaknya Allah, dan tidak ada yang mampu untuk menolak qadar-qadarnya Allah, di mana qadarnya Allah itu sudah ditentukan dan sudah dipastikan untuk terjadi. Ada qadar, ada qada. Kalau qada adalah sebuah kepastian, nah ini ya, betul-betul itu tidak bisa dirubah. Tapi ketika qada ini kemudian disertai dengan doa hambanya yang terus-menerus kemudian menginginkan sebuah perubahan, maka tentunya doa ini akan membantu untuk membuat alurnya menjadi berbeda.
Tidak ada yang bisa merubah qadanya Allah kecuali doa. Jadi ya selalu doalah yang kita andalkan untuk meminta kepada Allah, untuk meminta yang lebih baik. Kalau takdir ya sudah, tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa ganggu gugat. Tapi kalau qadanya Allah itu masih bisa. Namun ketahuilah, siapa saja yang tidak beriman dengan qadar, maka sama halnya tidak beriman dengan qadanya Allah, hukum-hukumnya Allah, ketentuan Allah yang dipastikan. Jadi keyakinan ini adalah keyakinan yang harus memaksa, di mana Allah itu adalah zat yang sangat kuat untuk menentukan apapun yang Allah inginkan. Allah mampu dan tidak ada yang bisa menolak qadarnya Allah. Siapa? Allah yang menurunkan, Allah yang menulis, Allah yang membuat, Allah yang menggariskan untuk manusia, untuk hambanya. Muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah yang Maha Al-Matin adalah Allah yang Maha Kuat. Ini sedikit agak panjang untuk menerjemahkannya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Al-Matinnya Allah adalah zat yang kekuatannya Allah itu sangatlah kuat keperkasaannya. Jadi di atas segala-galanya. Dalam bahasa hadis bahwa ahli surga itu memiliki kekuatan 100 orang laki-laki yang perkasa. Nah, kalau ada orang yang perkasa di dunia, maka Allah di atas segala-galanya. Dan Allah sangat kuat dalam artian sifat memaksanya. Dalam kehidupan di dunia, dalam beribadah, tentunya banyak hal-hal yang Allah paksakan untuk hambanya. Dan hambanya harus mengikuti ibadah, berjuang, kemudian sedekah, kemudian infak, kemudian zakat. Semuanya Allah Maha memaksa untuk dilakukan oleh hambanya, oleh orang-orang beriman. Dan Allah kuat dalam segala sesuatu yang mengandung hikmah, di mana Allah punya kekuatan, punya kekuasaan dalam perkara itu. Jadi hal-hal yang memiliki hikmah kemudian Allah perintahkan terhadap hambanya untuk lakukan, di sana Allah Maha kuat untuk memaksa hambanya menerima, memaksa hambanya untuk menjalankan, karena Allah punya hak dan kekuasaan di sana. Allah punya keperkasaan, Allah punya kedudukan di sana untuk memaksa terhadap hambanya, memerintahkan untuk mengerjakan kepada hambanya dalam perkaranya Allah. Contoh, ada kasus syariat Islam di mana ada laki-laki dan perempuan yang belum menikah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri atau zina. Hukumnya Allah di sana sangat kuat, di mana bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Sedangkan bagi yang sudah menikah, ketika dia dalam hukum syar'i Islamnya yaitu zina, maka ditanam, kemudian dilempari batu sampai dengan meninggal atau diranjam. Kaum muslimin dan muslimah, itu adalah hukumnya Allah yang dalam pelaksanaannya ada hikmahnya, memberikan rasa takut, di mana dengan menegakkan sifat pemaksanya Allah dalam melaksanakan hukum, kita di sisi lain mendapatkan pengampunan Allah. Hambanya Allah juga dalam menjaga peraturan-peraturan Allah betul-betul berfikir-fikir, jadi tidak sembrono, karena ternyata hukumnya berat loh, ternyata hadnya itu tidak main-main. Bagaimana seseorang banyak yang tidak bertahan ketika dicambuk 100 kali dengan tanpa ampun, kemudian diasingkan 1 tahun justru tidak tahan, atau kemudian ada yang meninggal atau mungkin, namun itu adalah sebuah hukum Allah yang kuat, yang Allah punya kuasa di situ, punya kekuatan untuk ditetapkan kepada
hambanya. Dan itu adalah bentuk pengampunan dari Allah, mengandung hikmah, mengandung penjagaan. Jadi tidak sembarangan, tidak asal memberikan peraturan, ada hikmahnya. Para kaum muslimin dan muslimah, maka dari itu kita yang memahami bahwa Allah sekuat itu dalam menegaskan hukum-hukum dan peraturannya, tidak ada kesombongan dalam hati kita. Dan juga tidak juga kita untuk berketakutan tinggi dalam meninggalkan. Wah, ini menakutkan untuk kita lah, udahlah tinggalin aja. Tidak begitu. Sejatinya apabila kita melaksanakan peraturan Allah itu, hati kita justru akan terjaga, kehidupan kita akan terjaga, dan kita akan mendapatkan hikmah yang baik. Bagaimana seorang anak laki-laki dan perempuan tidak menjaga hubungannya, kemudian pada akhirnya nanti akan muncul bayi-bayi zina, tanggung jawab tidak mau, itu justru akan mendapatkan dampak yang buruk. Tapi ketika bisa melaksanakan aturan Allah, itu malah baik loh. Sedangkan sekarang ketika ada suami dan istri sudah menikah, kemudian dia berzina dengan yang lain, yang terjadi adalah perceraian karena tidak sabar ya, atau kemudian tidak bisa menjaga aturan Allah, kemudian mencari-cari sebuah cara untuk mendapatkan atau menggoda istri orang, sehingga justru rumah tangganya berantakan. Naudzubillah min dzalik. Para kaum muslimin muslimah, bahwa hikmah di dalam menjaga hukum-hukum Allah itu lebih banyak daripada ketakutan-ketakutan kita terhadap aturan Allah. Kita yang mampu untuk menjaga aturan Allah itu lebih terjaga dibandingkan kita yang liar, tidak ada aturannya. Toh kenyataan itu juga membawa dampak yang jelek. Ketika terjadi sesuatu, musibah, wabah, sakit, penyakit, nah kita juga yang baru ingat kepada Allah. Wah, ini ada peringatannya, Masya Allah. Jadi hikmahnya adalah sangat luar biasa. Dan Allah mampu untuk memperlakukan hal itu karena Allah Maha Kuat dan tegas dalam menegakkan hukumnya. Begitu juga Allah adalah zat yang tidak putus kekuatannya, dan tidak ada perbuatannya Allah, apa yang Allah lakukan kemudian memberatkan pada dirinya sendiri. Tidak ada sama sekali. Allah Maha Kuat. Allah menciptakan langit dan bumi berhari-hari, ya itu sudah kekuasaannya Allah. Dan Allah tidak merasakan payah dan sulit, terbebani, kemudian memaksakan diri, tidak. Hal itu karena semua bisa dimiliki oleh Allah, karena Allah memiliki keagungan, memiliki kekuatannya yang tidak sebanding dengan hambanya Allah. Al-Waliyu. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah yang Maha Al-Waliyu adalah zat yang bermakna mengatur atau meramut. Kita langsung di pembahasan. Allah adalah zat yang al-wali. Waliyu adalah juga bisa bermakna kekasih, di mana kekasihnya ini khusus kekasih pada orang ini. Kaum muslimin muslimah, Allah zat yang Maha Al-Waliyu adalah Allah zat yang Maha mengatur. Allah mengatur pada setiap makhluknya. Allah mengatur, Allah membuat, Allah mengatur terhadap proses kejadian atau penciptaan makhluknya. Berkaca pada awal mula hamba Allah yang pertama kali diciptakan, yang bahan bakunya dari tanah, yaitu mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah lah yang mengatur pada penciptaannya Nabi Adam. Allah yang mengatur, memproses pada wujudnya Nabi Adam. Sehingga di sini Allah mengatur terhadap kejadiannya, proses kejadiannya manusia. Kalau dahulu Nabi Adam diciptakan dari tanah,
Maka saat ini proses penciptaannya manusia yang kita sadari bahwa manusia berwujud dari penciptaan yang diawali dari spermanya manusia yang bertemu, kemudian berlanjut menjadi segumpal darah, daging, dan berwujud terus menerus sampai dengan menjadi jabang bayi dan lahir ke dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah lah yang mengatur pada penciptaannya. Kemudian dalam nama asma Allah yang lain, ya, begitu juga dengan rupanya, bentuknya, sempurna atau tidaknya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin dan muslimah memahami Allah yang Maha mengatur, berarti semua makhluk itu sudah ada pengaturannya. Proses kejadiannya sudah disusun rapi oleh Allah. Tidak sama antara manusia dan beberapa makhluk Allah yang lain dalam proses kejadian dan lahirnya. Kita sedikit berkaca pada Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam dalam penciptaannya itu memiliki banyak kisah yang bisa memberikan kita informasi tambahan wawasan bahwa Nabi Adam itu tidak diciptakan dengan mudah. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam sebuah cerita dan riwayat bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari kumpulan tanah yang ada di bumi. Sebelum manusia hadir di dunia, ada makhluk Allah, jin, yang sudah dibinasakan oleh Allah, dan bumi ya sudah ada. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil secuil atau segenggam tanah dari tiap-tiap bentuknya atau tiap-tiap jenisnya tanah. Nah, pada saat malaikat diutus oleh Allah untuk mengambil genggaman tanah itu, makhluk Allah yang berupa tanah itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa yang Allah kehendaki dengan saya? Apa yang Allah kehendaki engkau menyuruh kami untuk dibawa walaupun hanya sedikit?" Kemudian malaikat menceritakan firman Allah, memberitakan wahyunya bahwa ini untuk menciptakan makhluk Allah, ya, Nabi Adam tentunya. Namun mengejutkan para kaum muslimin muslimah, ternyata tanah itu ya menangis, ya, karena mendengarkan bahwa apa yang Allah akan janjikan untuk Adam, apa yang Allah akan lakukan, apa yang Allah akan berikan untuk Adam, itu membuat tanah merasa keberatan. Namun ya tetap ini menjadi suatu kebesaran makhluk Allah yang diambil dari tanah ini tidak bisa menolak, sampai akhirnya dikumpulkanlah Nabi Adam, cikal bakalnya tanah-tanah itu kemudian disatukan, dalam bahasa wahyu direndam selama sekian puluh hari, kemudian Allah membentuknya dan berwujud Nabi Adam, kemudian diberilah ruh di dalam jasadnya Adam itu. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa pembentukan kejadian Nabi Adam itu sangat luar biasa prosesnya. Bisa dibilang bahwa tidak akan sama seperti halnya manusia, di mana manusia memerlukan seseorang, terutama ibunda kita, untuk menjadi perantara. Nah, Nabi Adam itu tidak melalui kelahiran. Allah langsung yang menciptakan kepada Nabi Adam. Allah yang meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Banyak sebuah riwayat atau cerita dan kisah di mana Nabi Adam proses penciptaannya mirip dengan Nabi Isa, atau di mana ini menjadi sebuah pemahaman penting bahwa Allah mampu loh menciptakan sesuatu tanpa perantara. Allah mampu loh menghidupkan sesuatu tanpa
perantara hambanya. Atau Nabi Adam melalui kumpulan tanah itu Allah wujudkan menjadi hambanya Allah yang pertama. Kemudian Nabi Isa, meskipun ibunda Maryam waktu itu tidak memiliki suami, namun Allah mampu untuk memberikan jabang bayi di dalam perutnya dengan meniupkan ruhnya melalui malaikat. Para kaum muslimin muslimah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah, di mana Allah mampu untuk mengatur sebuah penciptaan makhluknya, termasuk menciptakan terhadap hamba Allah ya Nabi Adam, ya Isa dan lain sebagainya. Para kaum muslimin muslimah, begitu pula Allah Zat yang Maha Al-Wali adalah Allah yang mengatur segala hal dan membolak-balikan setiap perkaranya Allah. Contoh kecil di mana Allah membolak-balikan perkara adalah Allah menjadikan malam menjadi siang. Dan di dalam perkara itu Allah mengatur lagi, kadang-kadang malamnya panjang, kadang-kadang siangnya yang panjang. Sehingga itu adalah sebuah proses di mana Allah mengatur perkara itu tidak berjalan sendiri. Allah yang membolak-balikan. Dalam bahasa doa kita sering juga mendengar adanya bolak-baliknya hati. Sekarang iman, kemudian nanti suatu saat akan hilang keimanannya. Kalau di zaman akhir, pagi iman, sorenya kemudian sudah tidak beriman lagi. Nah, ini adalah sebuah perkara yang Allah atur. Kemudian banyak hal lagi, ada kehidupan, ada juga kelahiran atau kehidupan baru. Kemudian ada alam-alam yang begitu banyak, dan juga bolak-baliknya para malaikat yang mencatat amal dan melaporkan atau membawa amaliyah malaikat ke langit atau ini adalah semua tugas-tugas yang Allah sudah mengaturnya terhadap semua makhluk-makhluknya Allah. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bahwa Allah mengatur beberapa langit dan bumi itu juga tidak hanya sesuatu yang untuk menjadi keyakinan kita atas kekuasaan Allah. Hal itu juga harus kita pahami bahwa Allah mengatur langit dan bumi itu di setiap waktu, setiap masa, di setiap kesempatan. Allah terus menjaga, kalau dalam asma Allah yang sebelumnya, Allah menjaga agar langit dan bumi itu tidak gerak, tidak rusak. Sehingga di mana Allah yang Maha Al-Wali ini juga memperkuat suatu kekuasaan Allah yang mana Allah setiap waktu ada loh. Allah setiap masa, setiap kesempatan itu tetap ada dan tidak akan membiarkan atau makhluknya itu tanpa pengaturannya. Bahwa Allah Al-Wali, Allah yang mengatur. Dan Allah adalah zat yang menjadi kekasihnya orang-orang iman tentunya, orang-orang yang bertakwa. Atau kalau di zaman Nabi ya, Nabi Ibrahim ya, sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, dan juga Nabi Muhammad ya, sebagai Nabi pilihan, utusan terakhir, yang mana dalam janjinya Allah, di dalam sebuah wahyu, Allah akan meninggikan derajatnya dan meninggikan panggilannya. Maka saat ini kita sering ya, menyebut-nyebut selalu sebagai orang-orang iman, orang Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika ada namanya Allah disebut, begitu juga ada namanya Nabi juga tersebut di situ. Nah, para kaum muslimin muslimah, Allah adalah kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Allah yang mengasihi mereka, Allah yang wali, menjadi wali mereka. Dan Allah adalah zat yang mengeluarkan orang-orang iman yang bertakwa dari alam yang gelap menuju ke alam cahaya. Minal dzulumati ilan nur, dalam hafalan ayat kursi kita. Allah yang melakukan itu, Allah yang mengatur, Allah yang mengeluarkan orang-orang iman dari zaman jahiliyah kepada alam cahaya keimanan. Di mana Allah mengatur semua itu dalam rangka menunjukkan kekuasaannya. Jadi kalau ada zaman yang gelap, ya, di mana tidak adanya agama, kemudian banyaknya kebodohan, Allah mengeluarkan orang-orang iman ya, dari kondisi itu, dari situasi itu. Itu adalah Allah yang mengatur.
Dan Allah adalah zat yang menolong untuk mengalahkan musuhnya orang-orang iman, ya toh, memperbaiki urusan dunianya dan juga memperbaiki urusan agamanya. Atau Allah mengasihi orang-orang iman ya dalam keadaan yang susah, Allah pasti akan menolong. Dan yang pasti bahwa Allah selalu akan mengatur urusan dunia dan akhirat. Ya alhamdulillah bahwa agamanya Allah ini dijagai oleh Allah. Kita menetapi ibadah ternyata selalu diperhatikan oleh Allah, selalu diurusi oleh Allah. Nah, kita harus siap untuk selalu menjaga keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Para kaum muslimin dan muslimat, Allah zat yang maha al-wali berarti adalah zat yang banyak telah mengerjakan sesuatu yang kita sadari atau tidak sadari merupakan wali kita di dunia. Namun Allah tidak langsung bisa kita rasai keberadaannya. Maka sebagai waliullah di bumi, Allah juga menurunkan wahyunya, memberitahukan informasi bahwa sebagai waliunya Allah ya, di dunia kita berhak atau harus memiliki seorang ulil amri, pengatur. Maka dalam menjalani ibadah kita lebih mudah karena kita memiliki ulil amri, di mana ada yang menjadi pembina ya, atau di mana kita menetapi ibadah, sehingga ibadah kita ini juga bisa diarahkan harus seperti apa. Ulil amri ini juga memberikan kita suatu petunjuk di mana kalau kita ada suatu konflik maka kita datang kepada ulil amri sebagaimana perintah Allah yang sudah diwahyukan. Nah, sehingga kita juga memiliki panduan, arahan, kontrol terhadap apa yang kita kerjakan. Allah zat yang 57 adalah Al-Hamidu, yang terpuji. Al-Hamidu ini kita bisa menelaah 3 hal, yaitu di mana halal, kamal, jamal, di mana Al-Hamidu Allah yang maha terpuji itu ya bagus, ya indah, ya sempurna. Bahwa Allah zat yang maha terpuji adalah zat yang dipuji atau terpuji di dalam zatnya, yaitu di dalam hal namanya Allah, kemudian sifat-sifatnya Allah, kemudian semua perbuatannya Allah. Allah itu maha terpuji, dipuji. Maka Allah, bagi Allah memiliki macam-macam nama yang jauh lebih baik maknanya, pengertiannya, jauh lebih baik sifatnya, dan lebih sempurna pengertian dan makna nama-nama Allah itu. Jadi kalau hambanya memiliki nama Ar-Rahim, yang kasih sayang, atau sebahagian mungkin akan melihat, akan mengukur, sebagian akan memastikan ini Ar-Rahim sama enggak nih sama namanya ya. Tapi Allah tidak hanya namanya, Allah adalah zat yang sempurna sesuai dengan nama dan maknanya. Allah zat yang maha memberi rezeki, ya betul-betul Allah adalah zat yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Ada hamba namanya Ar-Razzaq yang semestinya bermakna memberi rezeki ya. Kalau dia sendiri nggak punya rezeki bagaimana ya? Nah ini Allah tidak demikian. Allah betul-betul sempurna berdasarkan nama, sifatnya dan perbuatannya. Allah paling terbaik, Allah paling sempurna dalam perbuatannya. Jadi tidak ada cacat dan aibnya. Pada dasarnya bahwa hamidunya Allah ini atau betul-betul dengan kesempurnaan yang luar biasa. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah juga adalah zat yang terpuji, yang dipuji dalam syariatnya. Maka ketahuilah bahwa syariat agamanya Allah itu adalah peraturan yang paling sempurna. Hukum syariatnya Allah itu ya yang paling baik, yang paling terpuji, yang terbaik, sempurna apa ya?
Nah, karena dalam prakteknya syariatnya Allah itu juga lebih bermanfaat bagi seluruh makhluknya Allah. Hal itu kenapa? Karena di dalam wahyu Allah itu menyimpan banyak, terkandung banyak hal-hal yang bersifat hikmah, yang berupa keadilan dan pengertian-pengertian yang mengandung nasihat atau mengandung pengertian yang memberikan kita pemahaman atau. Nah, ini syariat-syariat yang agamanya Allah juga adalah bentuk dari rahmatnya Allah itu sendiri, bentuk kasih sayang. Contoh syariat di mana kita ya yang menjalani ibadah gitu. Dalam 1 tahun harus berpuasa 1 bulan, 30 hari full, kemudian ditambah 6 hari untuk Syawal. Nah, ini kan syariat. Hikmahnya ada pasti. Keadilan ada. Apalagi ketika kita sudah berkepentingan untuk zakat, maka di sana memiliki banyak keadilan yang luar biasa. Orang-orang yang hartanya banyak, yang hartanya sedikit, yang keimanannya tinggi, yang keimanannya rendah, sama-sama bisa merasakan bahwa syariatnya Allah itu memberikan manfaat. Yang hartanya sedikit ya tetap zakat, yang hartanya banyak juga ikut zakat, atau pahalanya sama. Kemudian di sana Allah meletakkan hikmah ya, dalam berpuasa badan kita menjadi sehat, badan kita menjadi kuat ya, kemudian semua ibadah kita juga meningkat pahalanya, sehingga hikmah pengertian dan rahmatnya Allah itu sangat luar biasa. Itu syariat puasa, belum lagi yang lain. Syariat tentang halal haram atau di mana kita dilarang untuk memakan, meminum, mengerjakan atau bersyar'i, bermuamalah atau kemudian perbankan. Nah, ini semuanya adalah syariat Allah yang sempurna, yang hamid, di mana Allah Maha terpuji yang menurunkan syariat-syariat yang baik. Dan lebih utamanya lagi adalah bahwa Allah memberikan syariat itu selalu disempurnakan. Kalau sebuah ayat kemudian di sana wahyu Allah turun, kemudian di sana sudah tidak relevan, tidak baik lagi, Allah pada masa turunnya itu ya mengganti dengan menasih dengan yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih bermanfaat. Nah, syariatnya disempurnakan oleh Allah. Makanya tidak ada yang keliru, tidak ada yang tidak mengandung hikmah. Semuanya memberikan kita pengertian hikmah yang luar biasa dan bermanfaat juga sempurna. Makhluk-makhluk Allah semestinya bisa mengambil baik semua syariat-syariat dari Allah karena Allah Maha terpuji. Kita lanjut di bab 58, membahas nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Mari kita bahas bersama. Ialah Al-Muhsi, Allah yang Maha menghitung. Para kaum muslim dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah zat yang menghitung segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya Allah. Maka Allah tidak mungkin dan tidak akan melewatkan sesuatu hal sekecil apapun, sehalus apapun itu, akan terhitung oleh Allah. Apalagi sesuatu hal yang besar, baik secara jumlah maupun secara ukuran, kemudian kapasitasnya. Nah, ini akan terhitung oleh Allah, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat berupa amalan kita, itu dihitung dan terhitung oleh Allah, Al-Muhsinya. Para kaum muslimin dan muslimah, dan Allah adalah zat yang menyaksikan atas apa saja yang dikerjakan atau oleh hambanya. Allah hitung amalannya. Allah menghitung dan menyaksikan sesuatu yang akan ada, akan terjadi. Ini Allah mau. Sesuatu yang
sebenarnya baru akan terjadi, itu Allah sudah diketahui. Dan Allah juga mengetahui apa-apa yang tentunya ya sudah terjadi, yang sudah ada. Yang akan ada saja Allah mengetahui, apalagi yang telah terjadi dengan tertulis di dalam buku catatan kitab Lauhul Mahfuznya Allah. Di sana sudah tertulis qadar-qadar manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bahwa menyikapi Allah yang maha menghitung artinya semua amalia itu ada hitungannya, baik kecil, buruk dan tidaknya. Di sana akan memberikan dampak kefahaman, ada pembalasan dari Allah. Jadi apa yang kita lakukan pun di dunia oleh Rasulullah SAW itu memiliki kapasitas jumlah dari hasilnya. Contoh, bagi kaum muslimin dan muslimah yang bisa untuk menghadiri pemakaman jenazah, kemudian bisa sholat secara langsung atau sholat gaib atau walaupun tidak ada jenazahnya. Nah ini pahalanya adalah apabila mensolati itu satu qirot perbandingan yang hal yang di dunia ya satu gunung Uhud. Nah, apabila para kaum muslimin muslimah mampu untuk mendatangi bertakziah ke makamnya, maka pahalanya menjadi 2 qirot. Berarti hitungan Allah itu ada nilainya, sehingga apabila nanti dalam hisaban amal kemudian kita memiliki banyak amalia, tentunya hitungan amal kita akan tinggi dan baik, sehingga kita bisa menuju terhadap surga Firdaus dengan amal yang mencukupi, yang banyak. Para kaum muslimin muslimah, meskipun itu tidak bisa untuk menjadi suatu kebanggaan, dalam artian seseorang yang beramal banyak bahkan seumur hidupnya lantas pengen dihitung oleh Allah. Namun pada kenyataan bahwa tetap saja amaliyah kita harus dilaksanakan sepanjang hidup. Maka Allah memiliki sifat al-muhsi, di mana dalam menghitung amalan hambanya nanti akan dihisab dan dibalas. Sebuah riwayat menceritakan bahwa ada orang-orang yang pengen masuk dengan amalannya kemudian tidak mampu. Di sana ada hikmah kesombongan, ada hikmah kebanggaan terhadap dirinya sendiri mengalahkan kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan agar dia akhirnya diseret dalam neraka karena tidak mau menerima rahmatnya Allah. Nah, kemudian pada akhirnya para hambanya Allah yang beribadah kemudian menginginkan dihitung dengan amaliyahnya, tersadarkan dengan kemampuan Allah, di mana sejatinya semua apa yang kita lakukan itu adalah dengan daya dan upaya Allah, dengan rahmat Allah. Hidup kita, kesehatan kita, amaliyah kita itu semua Allah yang memberi, sehingga kita bisa beribadah. Namun Allah juga memberikan banyak petunjuk-petunjuk melalui sabda Nabi bahwa fastarul jannati bil mali, atau bahkan ketika kita memiliki harta, Allah mengatakan itu hartaku, namun belilah surgaku dengan hartaku. Nah, betapa maha besarnya Allah ketika memberikan kepada kita hidup bisa ibadah. Berarti Allah memberikan kita kehidupan dan ibadah kita untuk menukarkan surganya Allah. Nantinya di akhirat akan ada hisaban dan hitungan yang jelas. Semua itu adalah ada kadar kiranya. Bahkan sebuah riwayat dan wahyu Allah juga memperkuat bahwa walikulli darajatu mimma amil. Setiap derajat surga itu ya bagaimana kita beramal
sebanyak-banyaknya. Kalau amal kita banyak, ibadah kita baik, tentunya surga kita akan tinggi. Namun apabila kita amaliyahnya sedikit, kemudian masih banyak melakukan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, ya tentunya surga yang didapatkan ya tidak terlalu tinggi. Karena sejatinya bahwa informasi yang diberikan tentang tingkatan surga itu ada, maka amaliyah itu menentukan di mana kita akan bertempat tinggal. Walaupun semua janji-janji Allah berupa surga itu adalah sebuah kenikmatan, tapi semakin dekat dengan Allah, ridha Allah, kemudian bisa melihat Allah secara langsung adalah tempat yang paling mulia, yaitu Jannatul Firdaus. Para kaum muslimin muslimat, artinya kita tetap harus berharap tinggi, kemudian berdoa. Maka sebuah riwayat menunjukkan tentang permintaan doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami mampu untuk beramal, ya toh, kemudian mendapatkan surga yang tinggi. Mampu beramal, mampu mengkertekkan hati kami untuk melakukan amalan-amalan yang baik, sehingga bisa mendapatkan surga Allah yang Jannatul Firdaus. Begitu juga minta untuk dijauhkan melakukan hal-hal yang tidak manfaat, yang menjauhkan diri kita dari surga, dan betul-betul mengamalkan dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hitungan yang baik di sisi Allah. Karena banyak hal-hal ibadah yang kecil atau gampang amalannya, namun timbangannya sangat besar. Seperti membiasakan kalimat-kalimat thayyibah, ya, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kemudian itu luar biasa pahalanya. Maka kita, utamanya hambanya Allah, berusaha memperbanyak dan beramaliyah sampai dengan husnul khotimah. Pada akhirnya semoga kita membawa amaliyah sebanyak-banyaknya, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah. Karena Allah memiliki zat maha menghitung amalan hambanya. Kita masuk di bab 59, ialah al-mubadi'ah, di mana Allah yang ke-59 adalah bermakna zat yang memulai. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah zat yang memulai adalah zat yang mana di saat itu belum ada sesuatu apapun, tidak ada siapapun, tidak ada sesuatu pun sebelum itu. Allah ada sebelum segalanya berada di alam dunia ini, alam semesta tentunya. Nah, kemudian Allah mulai menciptakan makhluk yang belum ada, yang belum terwujud, menjadi terwujud. Itulah sifat dan pengertian dari al-mubdi'. Kalau dalam makna nama Allah yang sebelumnya ada istilah alam azal, di mana di sana adalah alam permulaan atau tidak ada akhirnya, atau alam azal, azali. Jadi betul-betul bahwa Allah ada, atau Allah ada sebelum semuanya ada. Al-mubdi'. Kemudian ketika Allah telah menciptakan semua makhluknya yang belum ada menjadi ada dan terwujud, atau dengan segala bentuknya, Allah memperbaiki segala sesuatu pada penciptaannya dengan ilmunya Allah, berdasarkan perencanaan Allah, berdasarkan pengaturannya Allah, berdasarkan desainnya Allah. Jadi betul-betul Allah itu ya membuat segala sesuatu dengan kekuasaan yang luar biasa.
mengkreator semua makhluknya, mengkreator takdirnya, memperbaiki apa yang sekiranya harus ada di bumi ini atau di dunia ini, kemudian dimulai dari awal atau ada penulisan takdir atau di mana Allah memerintahkan pena untuk menulis semua takdir manusia dari awal sampai akhir. Itu kan luar biasa. Dalam sebuah riwayat cerita ya bahwa pertama kali Allah menciptakan makhluknya pena itu. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis semua takdir makhluk-makhluk Allah. Pena bertanya, apa yang harus aku tulis Allah? Ialah semua takdir qadar manusia, qadoknya semuanya dari awal sampai akhir. Sehingga alam azali adalah di mana betul-betul Allah yang memulai semua dan mengkreator penciptaannya dari awal sampai akhir. Qadar-qadar makhluknya berdasarkan perencanaan Allah, desainnya Allah, kemudian pengaturannya Allah. Di bab-bab sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa betapa maha besarnya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, kita juga harus memahami bahwa al-mubdi yang memulai itu semuanya adalah ya Allah itu. Pembahasan sebelumnya juga memunculkan pengertian bahwa sesuatu yang kecil saja, yang remeh itu tidak muncul dengan sendirinya, atau sebuah benda atau pulpen, buku catatan dan lain sebagainya itu tidak ada dengan sendirinya. Bahkan yang paling kecil, yang jorok mungkin tai ayam atau kemudian tai teletong gitu, kotoran sapi. Nah itu tidak kemudian betunduk ada di situ ya. Siapa yang buang? Nah, inilah betapa al-mubdi itu ada yang memulai langit dan bumi, menciptakan makhluknya Allah, manusia di zaman dahulu sampai manusia di zaman akhir, dan semua kehendak Allah dalam mengatur ciptaannya ini adalah Allah yang memulai. Karena ketika meyakini sesuatu terjadi dengan sendirinya, konyol sekali ya. Nah, artinya dia belum memiliki pemahaman tentang Asmaul Husnanya Allah, keilahian, kerobaniahannya Allah yang memulai segala penciptaannya. Para kaum muslimin muslimah, 3 hal yang bermanfaat dalam memahami Asmaul Husna kami sudah pernah bahas. Insyaallah kami akan notifikasikan di pojok kanan atas di menit yang sekarang. Nah, bab 60 adalah al-mu'in, di mana Allah adalah zat yang mengembalikan. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, al-mu'innya Allah adalah zat yang mana Allah maha mengembalikan pada makhluknya setelah Allah menghidupkannya, artinya memberikan kehidupan, dikembalikan pada saat dia kondisinya masih mati, kemudian dihidupkan di alam dunia. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, ini adalah proses di mana pada awalnya ruh kita itu sudah diwujudkan ketika dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi Adam diusap punggungnya dan keluarlah ruh-ruh calon ahli surga, dan Allah di sana mempertanyai mereka dengan pertanyaan yang alastu bi rabbikum. Kemudian semua ruh yang menjadi cikal bakal manusia iman itu menyatakan mereka iman dan saya beribadah di dunia. Setelah itulah bahwa cikal bakal yang mana jasadnya itu oleh Allah akan menjadi tempat wadahnya itu dimulai dari pertemuan sperma yang saat itu tidak ada kehidupan di sana. Artinya pada saat masih di rahimnya seorang ibu, kita belum dinyatakan hidup. Nyata. Ruh kita belum ada di sana. Nah, maka masih dikategorikan adalah sesuatu yang mati. Kemudian setelah lahir ke dunia, kita hidup dan beribadah. Inilah proses di mana Allah Al-Mu'id yang mengembalikan
yang tadinya kita sudah berhadapan di sana dengan Allah dalam wujud yang ruh, kemudian tinggal di alam rahimnya ibu kita, kemudian keluar menjadi memiliki kewajiban yang sangat wajib, dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, itu kan posisinya di dalam kandungan masih bisa dicek detak jantungnya dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa ketika kewajiban kita hidup di dunia itu bermulai dari lahir, di sanalah kita harus meyakini bahwa Allah Al-Mu'id mengembalikan dari yang meninggal, kemudian yang kondisinya masih dikatakan mati, kemudian hidup untuk beribadah. Di dalam kandungan tidak ada sesuatu yang dicatat untuk kita, atau bahkan ketika kita sudah lahir pun kondisinya belum balik, semua amaliyah itu akan kembali kepada orang tua kita. Nah, sehingga catatan amal kita hidup itu ketika sudah balik ya kita. Ciri-ciri balik ya sudah laki-laki ya memiliki bulu kemaluan, kemudian sudah mimpi basah, dan perempuan yang sudah menstruasi. Nah, itu kewajibannya sudah ada di sana. Allah menghidupkan kembali dari yang mati menjadi hidup utuh dan beribadah. Nah, Al-Mu'idnya Allah juga adalah menghidupkan kembali terhadap sesuatu yang mati, dihidupkan kembali besok di akhirat. Kita tidak membahas bagaimana ruhnya lagi. Nah, ketika kita sudah hidup, kemudian pada akhirnya kita akan wafat, diambil ruhnya oleh Allah dan tersisa jasadnya, berarti kondisinya adalah mati, meninggal, wafat. Nah, di sana Allah besok di hari kiamat akan membangkitkan kembali, sehingga Al-Mu'idnya Allah mengembalikan dari yang hidup. Al-Mu'idnya Allah mengembalikan yang hidup, kemudian dimatikan. Setelah meninggal, Allah menghidupkan kembali. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa inilah sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang real. Rasulullah juga mengingatkan bahwa kafa bil mauti tadhkiran nadhiran. Jadi cukuplah sebuah peristiwa kematian itu mampu untuk memberikan sebuah peringatan untuk kita, menjadi nasihat. Karena itu adalah maha kebesaran Allah, di mana yang mati menjadi hidup, yang hidup menjadi mati kembali, dan ketika sudah mati Allah menghidupkan kembali. Nah, ini sebuah alam, sebuah peristiwa, sebuah kejadian di mana hal ini akan terus berlangsung ketika dunia masih ada. Para kaum muslimin dan muslimah, maka Allah adalah zat yang maha mengembalikan kita dari meninggal ke hidup, dari hidup kemudian meninggal kembali dan akan kembali kepada Allah. Di mana letak kekalnya? Maka surga dan neraka adalah titik terakhir kita. Apabila Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam surga, ya kita kekal di sana, dan apabila kita masuk ke dalam neraka, maka kekal juga hidup di sana tapi penuh dengan siksaan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah dengan tuntunan Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar, wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami meminta surgamu, aku meminta surgamu, tentunya Jannatul Firdaus, as'aluka Jannatul Firdaus, wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa-apa saja yang mampu untuk mendekatkan surga dari ucapan dan juga perbuatan. Begitu juga kami meminta berlindung dari neraka jahanam, ya Allah, neraka-Mu ya Allah, dan sesuatu hal yang mendekatkan kita ke dalam neraka, baik itu berupa perbuatan dan amalan. Suatu doa tuntunan di mana betul-betul kita minta untuk difokuskan, atau minta untuk didekatkan, dipastikan untuk mendapatkan surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.